Di tiang kita aja. Terlalu tebal, Ji. Sini aja, sini. Sini. Yang kecil-kecil kah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib nuwasil fi syarah manzumah al-qawaid al-fiqhiyah al-manzumah al-baiquniyah al-imam al-baiquni rahimahullahu ta'ala wa kana hayyan fi sanah 60 atau 80 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Taib menyaqra ilmatan berikutnya, bait berikutnya, fadal qari menyaqra. Taib satu marah di fadal sat bait berikutnya ba'da dhaif, bait kam al-khamis. Wama ini ya, respon di sini Ji. Baik. Syukran. Kata beliau rahimahullahu taala pada bait berikutnya, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jadi bacanya perhatikan, wa ma udhifa lin nabil, bukan lin nabi ya, tertulis nabi mungkin, tapi untuk keseimbangan wazannya dibaca lin nabi. Jadi tidak pakai, tidak dibaca ya-nya. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Baik. Wa ma udhifa lin nabi al marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Baik. Wa ma udhifa lin nabil marfu', di sini enggak dibaca ya-nya ya, langsung lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Huwa enggak, tidak disukun haknya, huwa ya, seperti kemarin haknya disukun. Baik, perhatikan cara membaca bait syair. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Baik, kullukum iqra. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Baik. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Wa ma di sini ini hadis. Semua hadis yang udhifa lin nabi, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka namanya al-marfu', hadis marfu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan ma hadis yang diidofahkan, disandarkan kepada tabi'in, huwal maqtu', maka namanya hadis maqtu'. Baik, ini pembahasan berikutnya yang jenis hadis berikutnya. Dalam bait syair ini penulis akan menyebutkan dua jenis hadis. Hadis yang pertama hadis marfu', yang kedua hadis al-maqtu'. Ini dua jenis hadis yang dibahas. Baik, sebelumnya sudah berapa jenis hadis? Pertama sahih, hasan, dhaif. 3 ya. Berarti ini hadis yang keempat, ini hadis ke-5. Ya. Taib. Hadis dari sudut pandang, pembagian dari sudut pandang man nusiba ilaihil kalam, kepada siapa yang mengucapkannya, terbagi menjadi berapa? 3 kemarin. Sudah di awal kan? Hadis dari sudut pandang siapa yang mengucapkannya terbagi menjadi 3. Yang pertama marfu, yang kedua mauquf, dan yang ketiga maqtu. Apa yang enggak disebutkan oleh penulis? Mauquf beliau sudah sebut. Nanti akan disebutkan di bawah di beberapa bait berikutnya. Baik. Jadi al hadis
Taqsimul hadis bi'tibar apa? Atau kita langsung sebut saja. Pembagian hadis bi'tibar man nusiba ilaihi al-kalam. Terbagi 3. Jadi hadis bi'tibar dari sudut pandang kepada siapa kalam, yakni matan hadis disandarkan, ada 3. Yang pertama al-marfu'. Yang kedua al-mauquf, dan yang ketiga al-maqtu'. Baik, 3. Al-marfu', al-mauquf, dan al-maqtu'. Ini pembagian hadis dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang kepada siapa matannya disandarkan. Siapa yang mengucapkan matan itu, siapa yang melakukannya, dan seterusnya. Baik. Nah, ada 3. Marfu, mauquf, dan maktuf. Maqtu. Apa itu marfu? Marfu itu isim maf'ul dari kata rafa'ah yang artinya tinggi. Marfu artinya apa? Yang ditinggikan, yang diangkat. Yaitu apa definisinya? Nah, ini. Ma udhifa lin nabi. Ya. Kalau kita mau detailkan, hadis marfu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi muradif dengan apa? Sinonim dengan hadis. Hadis juga kemarin apa definisinya? Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifat. Sama. Sudah sampai sini? Jadi hadis marfu semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ucapan, perbuatan, apalagi takrir, persetujuan, atau sifat. Kenapa? Karena semua disandarkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan marfu, yang ditinggikan, karena Nabi ditinggikan, dimuliakan. Hadis yang disandarkan kepada beliau dinamakan hadis marfu. Baik. Al-mauquf akan datang. Mauquf apa? Ma udhifa ila sahabi. Kita globalkan dulu, nanti akan datang pembahasannya. Kalau mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Ma udhifa ila sahabiyin. Hadis yang disandarkan kepada sahabi, min qaulin au fi'lin, taib, au takririn. Ucapan, perbuatan, sebagian mengatakan takrir. Ada khilaf dalam masalah itu. Intinya dinisbatkan kepada sahabat, mauquf namanya. Kalau maqtu', ma udhifa ila tabi'in. Ma udhifa ila tabi'in min qaulin aw fi'l. Semua yang disandarkan kepada tabi'i berupa ucapan atau perbuatan, namanya hadis maqtu'. Mauquf isim maf'ul dari kata waqafa. Waqafa itu apa? Waqaf, stop, berhenti. Ya, seakan-akan tidak, karena dia tidak sampai ke Nabi, cuma berhenti di sahabat, dinamakan mauquf. Berhenti di situ, enggak terus ke Nabi. Jelas? Kalau maqtu isim maf'ul dari qata'ah, terputus. Jadi tidak sampai ke sahabat, cuma sampai di tabi'in, terputus. Dikatakan maqtu. Ya, secara istilah saja, bukan sanadnya terputus, bukan. Secara istilah dinamakan hadis maqtu, karena tidak sampai kepada Nabi, tidak sampai kepada sahabat, cuma sampai kepada tabi'in. Perhatikan, ini pembagian hadis dari sudut pandang apa tadi? Pembagian hadis dari sudut pandang apa? Kepada siapa ucapan disandarkan, kepada siapa matanya disandarkan. Ini bukan pembagian hadis dari sudut pandang makbul atau mardud, diterima atau ditolaknya. Jelas? Ya, ini bukan pembagian seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, hadis marfu itu sahih atau dhaif? Apa jawabannya? Hadis marfu sahih atau dhaif? Dirinci sahih. Kita bilang pertanyaannya tidak relevan, tidak cocok pertanyaan seperti itu. Hadis marfu tidak bisa ditanyakan sahih atau dhaif. Enggak, karena dia bukan pembagian apa? Hadis dari sisi makbul dan mardud, tidak ada hubungannya. Iya, hadis marfu bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif, bahkan bisa palsu. Bisa hadis palsu, marfu. Jelas sampai sini?
Kenapa? Karena marfu pembahasannya siapa di ujungnya itu sanad. Oh, kalau Nabi marfu. Siapa di ujungnya itu sanad? Kalau sahabat mauquf, kalau tabi'in maqtu. Enggak dibahas masalah sahih atau dhaif, bukan. Sahih dhaif itu makbul mardud sudah lewat. Sahih, hasan, dhaif. Sudah sampai sini? Intinya adalah kapan hadis tersebut disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia apa? Marfu. Baik ada sanadnya atau tidak ada sanadnya. Hadisnya sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu sekalipun. Atau bahkan misalnya apa? Ya, langsung disebutkan nabi tanpa ada sanad. Tanpa ada sanad, namanya hadis marfu. Contoh dalam Arba'in, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis apa ini? Annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Hadis apa ini? Marfu, mauquf atau maqtu? Hah? Marfu. Kenapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sanadnya antara Nawawi dengan Umar? Tidak ada. Karena memang tidak diperhitungkan dalam masalah ini. Yang di sini cuma dilihat apa? Man nusba ilahil kalam. Mau ada sanadnya, tidak ada sanadnya terserah. Yang penting di ujungnya Nabi itu hadis marfu. Saya sekarang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Saya berkata seperti itu. Saya berkata Rasulullah SAW bersabda, iman 73 cabang. Hadis apa ini? Marfu. Tidak sampai sini? Marfu. Kalau saya bawakan sanad saya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Marfu juga. Jadi tidak ada masalah. Ada sanadnya, tidak ada sanadnya, yang penting apa? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai sini? Atau saya berkata, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Saya berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dengan yang kanan. Hadis apa ini? Marfu, karena di ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau saya sebutkan sanadnya lengkap, atau saya potong sanadnya, atau saya buang semua sanadnya, intinya apa? Di ujungnya harus ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Nah, itu hadis marfu, simple. Makanya biasanya di sebagian buku-buku hadis kadang mereka meringkas. Misalnya hadisnya Abu Hurairah. Nih, hadisnya Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Masalan, kita katakan begini, kalau saya katakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Langsung man kana yu'minu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Langsung man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sanad ini ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW, bukan ucapannya Abu Hurairah. Kenapa? Ada petunjuk kata marfu. Maksudnya marfu ini apa? Nabi SAW yang bersabda. Jadi tidak perlu, ini para ulama muhaddisin kalau mau meringkas seperti ini. Kalau mereka mengatakan an Aisyah marfu'an, oh maksudnya qala Rasulullah SAW misalnya, begitu. Atau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Lihat sampai sini? Ya mudah, saya kira marfu. Misal, semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, semua yang pakai sanad dari awal sampai akhir, ujungnya Nabi SAW, sudah. Dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis muallaq. Apa itu hadis muallaq? Imam Bukhari menghapuskan sanadnya antara dia dengan Nabi SAW. Langsung disebutkan Nabi. Ini apa? Marfu juga. Karena dalam pembagian ini yang dilihat hanyalah apa? Siapa yang ada di ujung sanad, tanpa dilihat sanadnya lengkap atau tidak, sahih atau dhaif. Bahkan hadis dhaif sekalipun marfu. Iya, marfu. Misalnya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, atau ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amrin dhibalin la yuqfau la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqfa. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semua perkara yang tidak diawali oleh bismillah maka dia terputus. Hadis apa ini? Marfu. Walaupun sanadnya dhaif, tidak sahih. Hadis ini tidak sahih, tapi marfu. Jelas sampai sini, maka tidak ada urusannya sahih atau dhaif atau apa. Urusannya dia adalah siapa yang di ujung sanad. Makanya hadis marfu ada yang sahih, hadis marfu ada yang hasan, hadis marfu ada yang dhaif, bahkan hadis marfu ada yang dhaif, ada yang palsu, maudhu. Kenapa? Karena tidak dipandang sahih atau tidaknya. Yang dipandang adalah siapa yang ada di ujung sanad. Marfu.
Jelas sampai sini? Baik, bagaimana dengan hadits qudsi? Sebagian ulama ada yang menambahkan jenis yang keempat. Jenis pertama justru yang paling tinggi, hadits qudsi. Apa itu hadits qudsi? Hadis yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Al-Qudus, Al-Quddus. Ya. Qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis, saya memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Ini hadis apa? Qudsi, karena Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hadis qudsi. Ya ibadi innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini hadis apa? Qudsi. Baik. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan tersendiri. Jadi mereka menambahkan di sini nomor 1 al-qudsi. Nah, cuman kebanyakan ulama mengatakan bahwa hadis qudsi masuk dalam kategori hadis marfu. Kenapa? Karena di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-rabbih tabaraka wa taala, ya kan? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Maka hadits qudsi itu masuk dalam kategori hadis marfu. Kenapa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Baik. Apa contohnya di buku hadis marfu? Halaman berapa itu? Lihat daftar isi marfu. Hmm. 160 yang buku hijau. Ya, jadi pekerjaannya nanti sebelum masuk kelas lihat materinya setelahnya apa, kemudian cari memang halamannya di mana. Ya, untuk menghubungkan. Antum tulis di buku Baikunianya pembahasan hadis ini di halaman ini, di buku ini supaya gampang merujuk. Ya, gampang merujuk. Baik. Apa contohnya situ, Aidin? Hadis marfu. Coba. Sana. Salah. Ini ada? Oh, cuman ini doang ya? Oh, tapi labas. Enggak apa-apa. Ya, contohnya banyak ya dalam Arba'in Nawawi semua hadis marfu, ya kan? Semua hadis marfu contohnya, tanpa sanad. Kalau yang mau sanad tinggal buka Sahih Bukhari, semua hadis marfu. Yang penting ujungnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis marfu ini terbagi. Ada marfu apa namanya? Marfu qauli, sabda Nabi. Ada marfu fi'li. Ada marfu takriri. Ada marfu wasfi, sifat. Marfu qauli, ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Marfu fi'li, perbuatan. Misalnya apa? Nah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur dalam salat maghrib, fi'li. Diceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu takriri, ya misalnya apa? Ukila dobbu fi maidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimakan hewan dob di meja makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kadal gurun pasir itu dimakan. Di meja makannya di hidangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari oleh beliau, tidak ada komentar. Itu marfu takriri. Kalau marfu wasfi tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan dalam hadis tentang puasa itu, karena Nabi SAW ajwa dan nas, dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, wa kana ajwa ma yakun fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi dalam bulan Ramadan. Itu marfu wasfi, sifat. Atau kana Nabi SAW khuluquhu Al-Quran, bahwa karena Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Jelas saya kira. Intinya yang kita perlu perhatikan adalah ujung sanadnya siapa? Nabi SAW. Selesai, itu saja. Yang kedua hadis mauquf. Hadis mauquf kita pending, nanti beberapa bait lagi akan disebutkan oleh beliau mauquf. Baik. Ini tidak berurut beliau ya, selayaknya beliau bagusnya berurut. Tabas.
Selesai pembahasan ini. Berikutnya, wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Hadis yang disandarkan kepada tabi'i itu adalah apa? Maqtu'. Hadis maqtu'. Siapa itu tabi'i? Apa definisinya tabi'in? Tabi'in adalah man laqiyan nabiyya. At-tabi'i definisinya adalah man laqiya as-sahabi sebut terus apa? Man laqiya as-sahabi wa mata alal Islam. Orang yang pernah berjumpa dengan sahabat dan dia meninggal di atas Islam. Itu tabi'in. Man laqiya as-sahabi wa mata alal Islam. Ya, orang yang berjumpa dengan sahabat, pernah berjumpa dengan sahabat dan meninggal di atas Islam. Perhatikan. Tabi'i adalah man, siapa? Umum di sini, laki-laki, perempuan. Siapa? Siapa saja, laki-laki, perempuan, kecil, balik, atau mumayyiz. Yang laki ya berjumpa. Berjumpa di sini apakah melihat ataupun tidak melihat. Misalnya kalau tabi'inya buta. Tabi'inya buta, berjumpa dengan sahabat tetap dianggap berjumpa. Ya, jadi tidak mesti melihat. Yang penting berjumpa. Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata alal Islam, dan dia meninggal di atas Islam, itu definisinya tabi'in. Tidak dipersyaratkan harus muslim ketika berjumpa sahabat. Enggak dipersyaratkan harus muslim ketika berjumpa sahabat, enggak dipersyaratkan. Yang penting meninggal di atas Islam. Contoh, ada seorang, saya misalnya masih musyrik, bertemu dengan sahabat Nabi. Baik, ketika saya musyrik, saya berjumpa dengan sahabat Nabi. Saya musyrik. Setelah itu, saya pulang ke kampung, tidak pernah lagi ketemu sahabat Nabi. Di belakang saya masuk Islam. Nah, ketika saya masuk Islam, saya resmi sebagai tabi'in. Walaupun ketika saya berjumpa tadi, saya masih musyrik. Karena tidak dipersyaratkan keislaman ketika berjumpa sahabat. Nah, sampai sini? Berbeda nanti dalam definisi sahabat. Sahabat itu dipersyaratkan Islam ketika bertemu Nabi, baru dianggap sahabat. Tapi kalau tabi'in tidak. Tabi'in yang penting dia pernah berjumpa dengan sahabat. Kalau ketika itu dia muslim, alhamdulillah. Kalau masih musyrik, taib, dia tidak syah sebagai sahabat, sebagai tabi'in, kecuali kalau dia meninggal di atas Islam. Yani belakangan dia masuk Islam dan meninggal di atas apa? Islam. Jadi ketika saya misalnya tadi orang musyrik bertemu sahabat, ketika dia bertemu, dia tidak otomatis langsung jadi tabi'in, enggak, karena dia musyrik. Ketika dia pulang, kapan dia masuk Islam, resmi dia sebagai tabi'in. Yang penting apa? Meninggal di atas Islam, tidak murtad lagi. Paham? Jadi tidak dipersyaratkan Islam ketika bertemu dengan sahabat. Walaupun dia bertemu dengan sahabat musyrik, tapi setelah itu dia masuk Islam dan meninggal di atas Islam, maka dia resmi sebagai tabi'in. Lihat sampai sini? Nah, kalau dalam hadis dibawakan ucapannya tabi'in atau perbuatannya tabi'in, itu hadis dinamakan hadis apa? Maqtu', bukan hadis marfu'. Dikatakan hadis apa? Maqtu'. Baik. Tabi'in terbagi menjadi dua secara umum. Ada yang bagi jadi tiga ya. Awas. Ada tabi'in shaghir. Sudah habis yang biru itu. Ada tabi'in shaghir, ada tabi'in kabir. Sebagian membagi jadi tiga. Ya. Tabi'in wasat, tapi labas nantilah. Ya. Tabi'in ada dua, tabi'in shaghir dan tabi'in kabir. Ya. Apa bedanya? Tabi'in shaghir kebanyakan riwayat dia dari sesama tabi'in.
ada riwayatnya dari sahabat tapi sedikit. Misalnya dia punya 500 hadis, cuman 50 dari sahabat, sisanya dari sesama tabi'in misalnya. Sedikit. Jadi jumlah riwayat dia dari sahabat ada, tapi sedikit kalau dibandingkan riwayat dia dari sesama tabi'in. Itu namanya tabi'in shaghir. Jelas? Yani tabi'in yang riwayatnya dari sesama tabi'in lebih banyak dibandingkan riwayatnya dari sahabat. Tabi'in shaghir. Jelas? Jadi perbedaan antara tabi'in shaghir dan tabi'in kabir, jumlah riwayatnya dari sahabat. Kalau riwayat dia dari sahabat lebih sedikit dibandingkan riwayat dia dari sesama tabi'in, maka dinamakan apa? Tabi'in shaghir. Kalau begitu tabi'in kabir apa? Ya, kebalikannya. Riwayat dia dari sahabat lebih banyak dibandingkan riwayat dia dari sesama tabi'in. Dia punya 100 hadis, 80 dari sahabat, 70-nya dari tabi'in. 20-nya dari tabi'in misalnya. Jadi kalau tabi'in kabir adalah tabi'in yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Ada riwayatnya dari sesama tabi'in tapi sedikit. Lebih banyak riwayatnya dari sahabat. Kalau tabi'in shaghir, riwayat dia dari sahabat lebih sedikit dibandingkan riwayat dia dari sesama tabi'in. Jelas? Ada. Maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Dalam hal ini tidak ada bedanya. Mau tabi'in shaghir, mau tabi'in kabir, hadisnya apa? Maqtu. Ya. Yang penting disandarkan kepada tabi'in. Mau tabi'innya shaghir, mau tabi'innya kabir, apa? Maqtu. Sudah sampai sini? Contoh tabi'in shaghir min babil faidah. Contoh tabi'in shaghir: Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, apalagi Qatadah, ya, dan seterusnya dari sahabat, dari tabi'in yang bertemu dengan sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa lagi misalnya Mujahid. Ya. Mujahid. Ini sahabat-sahabat apa tabi'in shaghir semuanya. Abul Aliyah. Abul Aliyah. Kalau tabi'in kabir seperti Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi, Sa'id Ibnu Al-Musayyab, Qais Ibnu Abi Hazim, Zir Ibnu Hubaish, Zir Ibnu Hubaish. Ini contoh-contoh search saja, mimbabil faidah. Belum saatnya sebenarnya untuk ini, tapi ya mimbab faidah saja. Baik, contoh-contoh nama-nama tabi'i shaghir dan tabi'i kabir. Jelas? Nah, di sini dalam definisi maqtu tidak ada perbedaan, mau dia shaghir mau dia kabir, pokoknya apa? Semua yang disandarkan kepada tabi'in maka dia hadis apa? Maqtu. Contoh, misalnya Umar ibn Khattab berkata, dalam hadis, dalam ucapan beliau masyhur itu apa? Masalan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini ucapannya siapa? Umar. Kata beliau, qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini hadis apa? Maqtu. Afwan. Bukan sahabat, tabi'in, afwan. Kalau lari ke sahabat. Tabi'in, misalnya, anggaplah seperti ucapannya Az-Zuhri rahimahullah. Az-Zuhri misalnya berkata, ya, Az-Zuhri misalnya berkata suatu ucapan, ya, dia ucapkan, maka ini namanya hadis apa? Maqtu. Atau ucapannya Al-Hasan Al-Basri, masyhur ya, banyak ucapan-ucapannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, ini juga apa? Maqtu. Ya.
atau ucapannya Syabi, ucapannya Sa'id bin Musayyab. Ya. Ini namanya hadis maqtu. Contoh hadis maqtu dalam Sahih Bukhari misalnya, Al-Bukhari berkata, tidak ada sanadnya, beliau tidak bawakan sanadnya, sengaja beliau tidak bawakan sanadnya. Beliau mengatakan, kanat Ummu Darda tajlisu fis salati jilsatar rajul. Kata Al-Bukhari rahimahullah, kanat Ummu Darda, kanat Ummu Darda tajlisu fis salah jilsatar rajul. Beliau kalau duduk dalam salat, duduk seperti cara duduknya laki-laki, yakni iftirash tawarruk. Sama. Wa kanat faqihah, dan beliau adalah perempuan yang faqih. Ummu Darda yang dimaksud di sini adalah Ummu Darda as-saghirah. Ummu Darda yang tabi'in. Ummu Darda ada dua. Istrinya Abu Darda. Abu Darda sahabat kan? Nah, beliau punya dua istri. Ummu Darda al-kubra itu sahabat. Kalau Ummu Darda as-sughra yang kecil, ini apa? Tabi'in. Nah, yang dimaksud oleh Imam Bukhari Ummu Darda yang sughra itu yang kecil. Kanat Ummu Darda tajlisu fis salati jilsatar rajul. Kanat Ummu Darda tajlisu fis salati jilsata ar-rajul. Jilsata ar-rajul adalah Ummu Darda duduk dalam salat seperti cara duduknya laki-laki. Ini hadis maqtu namanya. Bukhari menyandarkannya kepada siapa? Ummu Darda, beliau tabi'iyah. Seorang tabi. Contoh lain, Qatadah berkata, la yatlubul ilma mustahin wala mustakbir. Dua orang tidak akan menuntut ilmu, pemalu dan orang yang sombong. Ini apa hadis apa namanya? Maqtu, karena Qatadah tabi'in. Jelas? Tabi'in. Sudah ya? Tuh. Baik. Berikutnya, para ulama mengatakan termasuk dalam kategori hadis maqtu adalah ucapan ulama di bawahnya tabi'in, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in. Ucapan tabi'ut tabi'in juga masuk dalam kategori maqtu. Asalnya untuk tabi'in, tapi diikutkan kepadanya apa? Ucapan tabi'ut tabi'in, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, ya, tabi'ut tabi'in. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi seorang tabi'in, berarti Imam Malik tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah juga dia tabi'ut tabi'in. Jelas? Hanya dua orang dari imam mazhab yang tabi'ut tabi'in, Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Jadi kalau Imam Malik berkata, Imam Malik mengucapkan sesuatu, ucapannya bisa dikatakan apa? Maqtu, karena beliau tabi'ut tabi'in. Jelas? Dikatakan maqtu. Atau mungkin dibawanya lagi tabi'in, imam, ucapannya Imam Syafi'i, bisa dikatakan maqtu. Jelas sampai sini? Taib, ala kulli hal, yang asal dalam hadis maqtu adalah ucapannya tabi'i dan diikutkan padanya ucapannya siapa? Tabi'ut tabi'in. Itu juga hadis maqtu. Imam Malik berkata dalam Muwatta banyak ucapan beliau, ya, fatwa beliau dalam Muwatta banyak, beliau menfatwakan seperti ini, mengucapkan ucapan ini, itu semua hadis maqtu namanya. Namanya hadis apa? Maqtu. Taib. Ada contoh di situ? Maqtu? Hah? Ada? Coba. Ya, ucapannya Hasan al-Basri. Setelahnya itu marfu, mauquf, maqtu, itu pembahasannya itu. Satu baris, ya. Dapat? Ya, itu maqtu. Coba lihat, Afwan. Pinjam.
marfu, mauquf, setelahnya maqtu. Maqtu istilahnya, contohnya. Maqtu nanti ada ya, mauquf nanti dibahas. Taib. Maqtu ucapan Hasan al-Basri, ya. Kemudian maqtu al-fi'li berupa perbuatan. Taib. Jadi maqtu terbagi menjadi dua. Kalau sabda Nabi marfu ada qauli, fi'li, takriri, wasfi. Kalau ini cuma dua. Maqtu qauli dengan maqtu fi'li. Cuma dua saja. Maqtu qauli dan maqtu fi'li. Ya. Contohnya maqtu qauli di situ ucapannya Al-Hasan Al-Basri tentang salat di belakang mubtadi. Sholli khalfahu wa alaihi bid'atuhu. Gitu ya? Iya. Salatlah di belakangnya, bid'ahnya dia yang tanggung. Nah, gitu maksudnya. Ini apa? Maqtu qauli. Maqtu fi'li contohnya halaman berapa situ? Halaman berapa? Maqtu fi'li. Ini nih. Maqtu fi'li ya, ini. Ini halaman berapa? 142 ya. Apa contohnya, baca di situ? Maqtu fi'li. Siapa tabi'innya? Hah? Ibrahim bin Muhammad. Ya. Al-Muntashir. Ibrahim bin Muhammad Ibnul Muntashir. Taib, labas. Tabi'in. Apa jawabannya itu? Ini contoh-contohnya semua di Taisir Mustalahul Hadis ya, Syekh Mahmud At-Tahan. Ibrahim ibn Muhammad ibnul Muntashir. Kana masruqun yurhi sitra bainahu baina ahli. Ayat. Ini Ibrahim bin Muhammad ibnul Muntashir, beliau tabi'ut tabi'in. Yang tabi'innya masruq. Ya, ini kan fi'il ya. Jadi menukil ucapannya, perbuatannya tabi'in. Kana masruqun yurhi sitra bainahu baina ahli. Kalau malam hari masruq itu apa? Pasang hijab antara dia dengan keluarganya, kemudian fokus salat. Gitu. Fokus salat. Syahidnya di sini masruq. Masruq itu tabi'in. Masruq ibnul Ajda Abu Aisyah. Beliau banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ibnul Ajda Abu Aisyah kunyanya. Nah, dikatakan bahwa masruq itu kalau malam yurhi sitra bainahu wa baina ahli. Yani fokus pasang tirai antara dia dengan keluarganya, tidak boleh diganggu beribadah malam, gitu maksudnya. Nah, ini menukil perbuatannya siapa? Perbuatannya tabi'in. Masruq ibnul Ajda Abu Aisyah. Taib. Selesai dua jenis hadis, hadis al-marfu dan hadis al-maqtu. Wallahu alam bissawab. Taib, ada soal? Fadlu. Ada pertanyaan? Dah, siapa? Taib, dan naktafi. Walil mindallah, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.